Baik, kami lanjutkan dialog dengan Ketua Umum Mabdesi Arifin Abdul Majid dan juga di segmen ini sudah bergabung bersama kami Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan PKS, Mas Pipin Sofyan. Assalamualaikum Mas Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Mas ya. Dan kalau di awal saya sudah banyak berbincang dengan Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Mabdesi. Saya ke Mas Pipin terlebih dahulu di segmen ini. Kita tahu pro dan kontra di kalangan parpol ya terkait wacana Presiden 3 periode ini memang terus bergulir dan sekarang berada di kalangan organisasi pemerintah desa. PKS sendiri melihatnya seperti apa? Ya ini sebetulnya agenda yang kita lihat bersama, agenda yang sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif ya, bahwa agenda untuk menggolkan Pak Jokowi 3 periode atau penundaan pemilu ini mulai dari kalangan elit, partai politik, para tokoh, dan kemudian saat ini mulai dibawa ke arus masyarakat melalui para kepala desa. Ya. Jadi saya kira kita merasakan dari tahun lalu isu ini sudah ada. Dan saya kira yang disampaikan oleh Pak Arifin saya sungguh takjub ya, berbangga hati bahwa memang di bawah kepemimpinan Pak Arifin, Abdesi lebih dewasa ya, paham betul bahwa konstitusional itu sangat penting, konstitusi itu sangat penting. Apa yang dilakukan oleh para kepala desa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin ini membuat masyarakat bangga gitu, bahwa kepala desa itu paham konstitusi gitu ya. Paham peraturan perundang-undangan, hak dan kewajibannya seperti apa gitu. Tidak mungkin kepala desa yang totalnya sekitar 70 ribuan orang kemudian diwakili oleh mungkin ribuan orang mungkin yang berkumpul, tetapi Pak Pipin, dan hormat saya udah ada schedule yang terstruktur ini. Pak Arifin, nanti bisa saya tahu Bapak sebenarnya sudah mau press conference ya. Terima kasih. Tidak ada tambahan, mungkin ada yang disampaikan sedikit tidak? Hanya pada intinya, pembelajaran bagi orang politik, hati-hatilah kalau berbicara dekat dengan desa. Karena desa itu punya kewenangan untuk menolak berpolitik. Baik, terima kasih Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi. Terima kasih atas waktunya. Silakan lanjutkan aktivitas. Terima kasih sekali atas insight-nya. Baik, Pak Arifin. Ya, kita kembali ke Mas Pipin. Mas Pipin, silakan lanjutkan tadi. Ya, saya kira kita harus menegaskan ya kepada semua masyarakat bahwa Pak Arifin dan masyarakat ya, kami di belakang Pak Arifin. Jadi masyarakat yang memiliki kewarasan yang sama, kedewasaan dalam berpolitik, ya, kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Arifin. Jadi secara tegas bahwa kepala desa setelah mereka menjabat sebagai kepala desa, maka mereka tidak boleh partisan. Jadi mereka harus betul-betul menjadi abdi negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ditarik ke ranah politik seperti yang dilakukan oleh para oknum ini. Saya kira ini saya malu begitu sebetulnya kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Jokowi bagus sebetulnya. Ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian dana desa, kita dulu PKS juga ikut mendukung dalam pembuatan undang-undang desa dan kemudian saat ini dana desa juga sudah turun dan sebagainya. Tetapi lantas tidak dibayar dengan melawan atau bertentangan dengan konstitusi. Jadi semangat reformasi ketika mengatakan kami mendukung 3 periode ini, saya kira tidak ada oknum yang bermain. Dan disampaikan di Silatnas seperti itu ya. Dan ini kalau saya baca juga agak nekat ini. Nggak tahu idenya dari mana. Tapi kalau saya tanya, mungkin pertanyaan saya selanjutnya Mas Pipin. Kita tahu bahwa sebenarnya Pak Presiden sudah menyatakan sikapnya terkait ini, menolak seperti itu. PDIP pun ya sebagai partai pendukung beliau sudah jelas bahwa akan taat seperti itu pada konstitusi. Dari perspektif Anda dan juga PKS, mengapa isu ini terus digoreng seperti itu dan bergaung padahal Pak Jokowi dan PDIP sudah menyatakan sikap seperti itu? Jadi ini karena ada orang yang merasa punya kuasa, bisa menekan, mengintervensi ya sikap segelintir orang ya untuk menunaikan niat atau menunaikan kepentingannya. Ini orang yang ingin cari muka ya.
Tetapi saya kira kalau Pak Jokowi konsisten apa yang disampaikan oleh beliau bahwa yang menyampaikan supaya saya ikut dalam 3 periode ini seperti menampar muka saya, seharusnya Pak Jokowi marah waktu itu. Nah, jadi saya kira kita tidak melihat ada kemarahan Pak Jokowi ketika mendengar aspirasi itu. Saya kira harus tegas Pak Jokowi sebagai presiden, ya, sebagai pejabat negara yang disumpah untuk menjalankan konstitusi, memang harus tegas bahwa 2 periode sesuai dengan konstitusi, kecuali memang misalnya amandemen itu dirubah atau ada kebijakan lain. Jadi pada posisi ini kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ini demokratis dan sebagainya. Ini membuka kotak Pandora ketika mengatakan itu. Nanti ke depan pasal-pasal yang ada di konstitusi kita juga bisa dilanggar. Pak Jokowi mungkin lupa bahwa semangat reformasi adalah semangat pembatasan, ya, pembatasan jabatan, ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, begitu. Sehingga kalau ini dilakukan tentu akan membuka peluang setelah perpanjangan 3 periode, berapa periode lagi. Jadi ini seakan-akan tidak ada sosok pemimpin yang bisa memimpin Indonesia ke depan di 2024, ya. Dan ini sebetulnya kalau partai politik, ya, kembali memikirkan kalau ini terus bergulir, ini evaluasi buat partai politik, ya. Saya kira yang mengusulkan ini teman-teman partai politik, ayo bareng-bareng, ya. Saya kira kita kembali ke jalur ler. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, untuk mencapai di 2024 ada pemilu nanti, seharusnya kita dukung bareng-bareng. Kita cari sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, memiliki akseptabilitas, elektabilitas yang baik untuk memimpin ke depan, sehingga negara kita ini sehat, demokrasi ini sehat, tidak flashback ke belakang. Ya, kita tahu bahwa 2 periode, ya, ini adalah produk reformasi yang harusnya kita junjung tinggi tadi. Bagaimana kita melihat bahwa legacy ini harus terus diteruskan. Dan kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa oknum yang ingin memanfaatkan momen ini untuk kepentingan tertentu. Tapi kita juga kalau flashback ke beberapa pekan yang lalu, tidak hanya oknum, tapi ada beberapa ketua partai politik atau bagian dari parpol yang malah mengamini ide ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau melihat bahwa ini yang saya sebut bahwa agenda yang terstruktur, sistematis, masif dilakukan, ya, saya tahu ini pembicaraan di belakang layar. Kalau politik itu saya katakan dramaturgi, ada front stage, ada backstage, ya. Di belakang layarnya pembicaraan ini sudah lama. Jadi ini sudah dibahas oleh partai-partai pendukung pemerintah, dan PKS sejak awal menolak itu. Jadi kami ingin menyampaikan, ya, saya kira memang silakan, itu hak, ya, dalam demokrasi ini hak. Tetapi ketika membuka kotak Pandora untuk menambah masa kepemimpinan baik di legislatif, yudikatif maupun di eksekutif, maka ini tidak sehat, tidak baik bagi demokrasi kita. Saya kira banyak stok pemimpin masa depan kita, ya, ke depan, ya, supaya ada proses regenerasi, proses kaderisasi anak bangsa ini ke depan, sehingga tidak terjadi semacam jadi power tends to corrupt. Jadi kalau misalnya terus kekuasaan ini semakin lama, kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi semakin melebar luas. Jadi kami dari PKS tentu mengajak kepada semua pihak, termasuk tadi para kepala desa, ya, yang menyampaikan itu. Kami mengapresiasi peran kepala desa sangat penting. Ya, kami bermitra dengan semuanya, dan mereka harus melayani semua kepentingan. Jadi tidak hanya mengambil politik partisan seperti ini. Saya kira ini perlu kedewasaan kita dalam politik, ya. Ketika aspirasi disampaikan harus melihat konstitusi juga. Baik, Mas Pipin, bahwa tadi Anda menyebutkan bahwa kalau kita ibaratkan panggung drama, ya, politik ini jadi pembicaraan backstage, sebenarnya tadi Anda menyebutkan sudah lama sebenarnya kalau ada wacana ini, dan PKS sudah mendengar itu, ya? Betul. Kami pada awalnya melihat bahwa ini pembicaraan isapan jempol aja, gitu, ya. Jadi ngomong-ngobrol dan sebagainya. Tetapi ketika ini muncul, diwacanakan oleh 1-2 ketua umum partai, kami melihat terus kemudian saat ini kepala desa, ini ternyata sistematis. Dan kita tahu siapa aktor di balik ini, saya kira dibahas di berbagai media dan sebagainya. Tapi saya kira ini menjadi refleksi bagi kita, apakah memang kita
masa depan bangsa kita hanya akan ditentukan oleh segelintir orang. Baik. Ya, kita akan semakin baik dalam berdemokrasi, akan semakin maju, ya, atau memang kita flashback ke belakang. Jadi saya kira jangan mengatasnamakan karena COVID, begitu ya. Kemudian ini ada perbaikan ekonomi ya. Pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan. Kenapa ini tidak bisa dilakukan pemilu ke depan? Saya kira harapan kita tentu ya mengajak masyarakat untuk aware terhadap isu ini. Ini bahaya saya kira. Ini semakin tidak sehat. Baik. Kalau kita bicara sikap PKS yang Anda tadi jelas bahwa Anda di ranah tadi menolak terhadap apapun itu alasannya terkait perubahan tadi pemilu dan juga periode dari jabatan presiden. Apakah PKS juga akan nanti mencoba berkomunikasi dengan parpol oposisi lainnya untuk mungkin membuat pernyataan bersama, karena kita tahu partai oposisi juga sikapnya mungkin seperti PKS, seperti itu. Iya, komunikasi itu intens ya, kan tidak harus disampaikan di depan panggung seperti ini ya. Sejak awal kalau di PKS sudah menyampaikan ini di Musyawarah Majelis Syuro ya, 2 bulan lalu kita pernah sampaikan sikap, terakhir juga Presiden PKS juga sudah menyampaikan. Kami juga ada komunikasi dengan Partai Demokrat misalnya untuk menyampaikan jangan sampai ini berlanjut isu seperti ini. Kita harus mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama ya agar agenda penundaan pemilu apalagi sampai 3 terjadi. Komunikasi itu tetap dijalankan, apalagi besok ada safari Ramadan yang kami jalankan, insya Allah akan silaturahim ke berbagai tokoh masyarakat. Saya kira untuk membangun kesadaran bersama bahwa kita berbangsa ini harus ikut bagaimana konstitusi kita, bagaimana peraturan undang-undang kita, sehingga kita semua nyaman ya, sehingga tidak ada 1-2 pihak yang malah membuat kegaduhan, ketidaknyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, Mas Pipin, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Terima kasih. Ya, kita harapkan isunya juga jangan terus digoreng ya. Masyarakat juga lebih suka goreng pakai minyak goreng ya, yang murah pastinya. Betul. Terima kasih. Mas Pipin Sofyan, Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan PKS. Dan kami akan lanjutkan MNC News Now.